Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Athila Abhinaya dari kelas 10 IPA 6 absen 12. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan dari pertanyaan D, yaitu analisislah bagaimana penyebaran agama Islam dalam aspek tasawuf dan berikan contohnya. Kita mulai dari langkah pertama dulu, yaitu tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang mengerjakan kepada manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan. Pada saat itu di Indonesia masih berkembang pola pikir yang berkaitan dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga ilmu ajaran tasawuf ini dapat mudah dipahami dan dapat diterima dengan mudahnya oleh masyarakat Indonesia. Antara lain yaitu dari tokoh-tokoh tersebut, yaitu pertama ada Hamzah Fansuri, ada Syamsuddin A.S. Sumantrani, ada Nur Alidin Al-Arani dan Abdul Al-Rauf, dan Syekh Siti Jenar dan Sunan Panggung, dan ada juga yang lain-lain. Tasawuf yang oleh Peter Afri dikatakan bertujuan memperteguh kembali jiwa masyarakat muslim di zaman yang mulainya rapuh. Tak kala pembantaian dan penjarahan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Mongol menyebar luaskan rasa pesimis dan membuat orang Islam kehilangan rasa percaya diri pada kekuatan terpendam yang dimiliki dan agama yang dianutnya. Tasawuf pun pernah dianggap sebagai penyebab mundurnya umat Islam yang mencapai kejayaan masa awal hingga menjelang pertengahan. Tasawuf yang kemudian melembaga sebagai tarekat juga pernah dihubungkan dengan khurafat, pendudukan klinik atau pemujaan. Tokoh yang masih dalam perkembangan tasawuf menyebar di Afrika, di Turki, di anak benua India, Kepulauan Nusantara, Timur Tengah, Asia Barat, Asia Tengah, dan yang lain-lain, bahkan di seluruh negeri-negeri muslim lainnya. Indonesia, salah satu negara yang berpenduduk muslim terbanyak di Asia Tenggara, memiliki ketertarikan sejarah dengan tasawuf. Masuknya Islam di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa sebelum masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, telah terdapat kepercayaan dan agama yang hidup di wilayahnya Indonesia yang dikenal sebagai Kepulauan Nusantara. Animisme dan dinamisme telah berkembang menjadi kepercayaan yang dianut oleh Nusantara di samping agama Hindu dan Buddha yang datang kemudian. Oleh karenanya, agama Hindu dan Buddha terdapat beberapa kerajaan Hindu atau Buddha di kawasan ini sebelumnya masuknya Islam, seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kutai, Tarumanegara, dan lain-lain. Masuknya Islam di Indonesia menurut para sejarawan berbeda-beda apabila ditinjau dari segi asal kedatangan, waktu kedatangan pembawanya. Menurut Azumardi Azra, berbagai teori yang berusaha menjawab tentang kedatangannya. Berbagai teori yang berusaha menjawab tentang hal itu masih belum tuntas yang dibicarakan oleh karena selain kurangnya yang mendukung suatu teori yang ada. Oleh karenanya, kebanyakan teori yang ada yang gagal menjelaskan kedatangannya Islam. Dari segi teori kedatangnya terdapat beberapa teori, yaitu di sini saya akan menjelaskan satu teori, yaitu teori Gujarat dan Malabar. Teori Gujarat pada awalnya dikemukakan oleh Biji Napel yang mengaitkan kesamaan orang-orang mazhab Syafi'i. Siapa itu Syafi'i? Syafi'i adalah seorang yaitu ulama besar dari kalangan Arab, orang yang berilmu tinggi dan melakukan migrasi ke wilayah India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori Gujarat ini kemudian dikembangkan oleh Makyuti yang mendasarkan kesimpulannya pada hasil pengamatan terhadap batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera.
khususnya yang bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1948 Masehi, dan beberapa teori lainnya. Ada juga beberapa teori, yaitu ada teori Cina, teori Persia, teori Arab, dan lain-lain. Dan di sini saya hanya menjelaskan yaitu teori Gujarat dan Malabar saja. Penyebaran tasawuf Indonesia. Tasawuf dari segi kebahasaan yaitu linguistik memiliki makna. Harun Nasution menyebutkan 5 kata untuk menggambarkan pengertian tersebut, yaitu al-sufah, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Saf yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sufi yaitu bersih dan suci. Sophos yaitu dari bahasa Yunani yang kita bisa dapat artikan yaitu hikmah. Dan suf yaitu kain wol yang kasar. Tasawuf yang berkembang di Indonesia didominasi oleh tasawuf aliran Sunni. Walaupun ada penganut aliran falsafi, yaitu ada, kalau setahu saya sendiri, yaitu alirannya yaitu ada Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain lagi. Oleh karena itu, Hamzah perlawanan dan pengikut Sunni menulis bahwa tasawuf di Indonesia sejalan dengan mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia diantara lain adalah, yang pertama ada Hamzah Fansuri, Naruddin Ar-Roni, Abdul Somad Al-Palimbani, Yusuf Al-Makassari, Nawari Al-Batavi, dan Hamka terakhir. Itu ada 6. Dan sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.